Pencarian terhadap Thibaut, seorang remaja asal Prancis yang hilang saat melakukan pendakian di Gunung Batu Karu Penebel Tabanan, masih dilakukan tim SAR gabungan. Meski telah memasuki hari ke-7, upaya pencarian tetap dilakukan dengan menyisir di setiap titik di area Gunung Batu Karu. Pencarian remaja usia 15 tahun ini sempat terhalang angin kencang dan kabut tebal yang menyelimuti area pencarian. Tim SAR gabungan dibantu warga rencananya akan melakukan pencarian hingga hari Rabu besok. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue masih berada di seputaran Bali dan sedang mendatangi salah seorang senior pegiat alam yang banyak sekali kisahnya yang menarik untuk kita ikuti bersama-sama, karena di sini banyak sekali pembelajaran dan edukasi yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah yang ingin gue angkat hari ini tentang hilangnya warga negara Prancis di salah satu gunung di Bali, yaitu Gunung Batu Karu ya. Gunung Batu Karu tahun lalu, tahun 2014 Agustus, dan ini mungkin sempat menghiasi media cetak kita juga tentang kehilangannya, lumayan agak heboh juga. Pencariannya pun pencarian yang tergolong besar yang melibatkan ratusan relawan, baik itu dari Banjar Bali sendiri, tim Basarnas maupun TNI Polri. Dan yang akan diangkat di sini adalah salah satu dari orang yang memang mengikuti langsung gimana proses tahapan hari ke harinya pencarian survivor tersebut. Langsung aja hubungkan dengan narasumber yang sudah ada di sini dengan nama Bang Erwin Winarno. Apa kabar? Baik. Sehat? Sesuai dengan namanya, Jelajah Malam. Sekarang jam 3:04. Jam 3:04 loh gue podcast. Orang hampir nggak bisa tidur. Bang Erwin, ini maaf nih, kan ini saya pengen, kan kemarin kita sempat mengulas tapi nggak begitu lengkap ya. Nah, hari ini saya pengen mendengarkan dari Bang Erwin ini kisah lengkapnya, ini pencarian Stein ini seperti apa sih day by day-nya sampai pencarian itu berakhir. Yang mungkin mudah-mudahan dari sini bisa buat pembelajaran juga, baik buat saya maupun buat yang pada nonton di rumah. Oke Bang Erwin, silakan cerita, saya nggak akan potong lagi. Malam ini tim Jelajah Malam mendatangi seorang senior penggiat alam bebas yang juga seorang fotografer kenamaan di Pulau Dewata, Bali. Dengan aktivitasnya yang tinggi di dunia fotografi alam bebas dan satwa liar, yaitu Bang Erwin Winarno, saat melakukan pencarian warga Prancis berumur 14 tahun yang hilang di Gunung Batu Karo di Pulau Bali, yaitu Thibaut Stein, saat mendaki bersama keluarganya di Gunung Batu Karo pada bulan Agustus tahun 2024 yang menghebohkan media dan dunia pendakian pada waktu itu. Pencarian besar-besaran dilakukan dengan melibatkan berbagai macam instansi seperti Polri, relawan dan aktivis kemanusiaan lainnya beserta Basarnas dan warga lokal selama 47 hari. Banyak kisah dan pembelajaran tentang kemanusiaan di kisah ini. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Kan gini Bang, kalau kemarin kan kita jelasin ya, tapi kan pada dasarnya garis besarnya. Garis besarnya ya. Nah, sekarang itu detailnya begini, apa yang kita lakukan selama 47 hari itu, apa saja yang kita ketemui sebetulnya di dalamnya itu, sebetulnya ada beberapa poin yang belum kesampaikan kemarin. Jadi kalau yang umum awalnya itu kan sama kayak kemarin dia, ada 3 orang yang mendaki Gunung Batu Karu, ya. Ibunya, terus kemudian kakak dari Stein, kemudian adiknya. 4 ya, ibu si Soman, kemudian kakaknya Stein, anak pertama, kemudian Stein, kemudian adiknya yang paling kecil. Kemudian itu musim kemarau, Agustus musim kemarau, di atas kehujanan. Kemudian anak ini kehujanan, 4 orang ini kehujanan, basah kuyup, kemudian bertemu teman saya di atas. Nah kemudian saya juga ada di situ di gunung itu, tapi di bawah, di pertengahan, di jalur Sande saya, di desa Sande, untuk merekam burung.
ya, merekam burung itu. Tapi karena hujan saya turun gitu. Nah saya saat turun kemungkinan besar saya berpapasan dengan mereka saat berangkat itu tadi naik. Nah akhirnya kronologinya itu kok bisa terpisah ya itu tadi karena basah, kemudian baterai kamera redup dan mereka turun malam, akhirnya terpisah-pisah. Akhirnya si kakaknya ya, si Lukas ini keprosok duluan, adiknya menyusul ya, tetapi akhirnya menghindar jurang. Akhirnya adiknya hilang kan gitu. Adiknya hilang di posisi jurang yang kita curigai sangat dalam, sekitar 930-an atau sekitar itu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah kalau ibunya lolos dia ke arah desa sebelah sesuai tujuan awal. Itu pun diketemukan di luar dari jalur. Berarti motong dia. Paginya ketemu. Terus si Lukas sekitar jam 9:30 ketemu di bawah. Bukan ketemu, dia itu nemui orang PLN. Nah PLN itu kok ada di situ saat memperbaiki jalur kabel ke desa. Kebetulan tiba-tiba si Lukas ini nongol, ketemulah petugas PLN, diselamatkan, dibawa ke puskesmas. Gitu. Belum cerita atau apa-apa kronologinya, yang penting dibawa ke puskesmas. Setelah diobati tangan-tangannya, akhirnya dia cerita ngomong bahwa adiknya masih ada di belakang gitu, saat pagi itu. Jadi hari pertama hilang, paginya si Lukas ketemu orang PLN, dibawa ke pustu, ke puskesmas pembantu ya. Kemudian setelahnya baru saya dapat kabar bahwa ada orang hilang. Berarti anak yang kemarin berempat ini, ibu sama anak-anaknya ini yang nggak pakai guide kan gitu. Kalau di sini biasanya kalau orang asing kan pakai nyewa guide kan. Orang lokal lah pasti. Karena ternyata nggak pakai, karena ibunya ini pernah katanya gitu. Akhirnya tahu jalan, akhirnya dia nggak pakai jasa guide. Nah sehari setelahnya ini akhirnya saya berarti anak yang ketemu, mereka yang ketemu di jalur kemarin itu kan gitu. Tergerak, akhirnya saya datang ke sana. Melalui panduan map saya coba membaca, menerobos di mana sih sebetulnya ini. Saya nggak sama sekali nggak tahu anak ini tibanya di mana, ibunya di mana, terus si Lukas ini posisinya di mana, saya nggak tahu, juga nggak kenal orang sana kan gitu. Pokoknya nekat saya datang ke sana sesuai dengan panduan map, tak baca di mana. Mungkin di daerah Karyasari gitu. Saya ke desa Karyasari, akhirnya ke Pura Batu Mandek ya, ke Pura Batu Mandek, terus naik ke atas pakai motor. Akhirnya di sana itu di jalan saya disapa orang ya, orangnya gemuk, disapa, "Bang, mau kemana?" kan gitu. "Baby," gitu. Terus ngobrol, "Saya mau ini nyoba nyari anak hilang, apa ini bisa ke atas?" Lagi, "Oh bisa." Itu kenalan, dia bernama Tukarye, ya. Warga lokal sana. Terus saya nanti pulang mampir ya, rumah saya di bawah gitu. Itu Karyadana namanya. Baik sekali dia. Akhirnya saya naik ke atas. "Loh, gini bang, tunggu dulu," kan gitu sih ini Karyadana ini. "Tunggu, tadi ada lo orang yang ke atas juga gitu. Tadi tak antar ke atas belum jauh, susul aja gitu." Dia pakai seragam oranye, mungkin tim SAR juga gitu. "Coba susul bang, jalurnya sama ini." Terus tak susul. Kok nggak ada orang, mana sih yang dibilang orang tadi tak gitu. Terus ketemulah motor trail gitu, trail kuning gitu. Terus saya naik sedikit dari trail kuning, ketemu ini. Wih, sama-sama kita nyari kan gitu. Dia sendirian yang nyari ini. Terus saya ngobrol-ngobrol, kenalan. Dia itu namanya Gusde ya, Gusde. Terus sama saya ngobrol, akrab, naik bareng. Udah di situ tuh kita belum tahu aturan desa di situ, tidak boleh teriak-teriak kan gitu. Kita teriak-teriak itu hari kedua itu, manggilin sampai habis. Pakai peluit sampai apa, pokoknya dapat supaya didengar kan gitu. Mumpung belum terlambat kan gitu.
kita naik dari jalur Pura Batu Madep, naik ke atas sekitar 1 km kita ketemu Pura Anyar, berhenti di situ sembahyang, naik lagi sedikit ada ketemu pertigaan, kita ambil yang lurus. Di situ ada pohon tumbang, kita berhenti di pohon tumbang melintang itu. Akhirnya kita ngamati di situ karena ada pohon tumbang tinggi gini. Ini bisa ngamati, rimbunnya bukan main di situ, nggak ada celah sama sekali. Saya kebetulan bawa alat nih, saya bawa alat bang, bawa alat berat ini tak pikul ke atas ini. Bawa apa aja itu? Bawa thermal, bawa kamera tele, bawa kamera tele besar, pokoknya bawa alat 4 saya. Berat. Tak, itu sendiri dibantu Gusti. Bang, tak bawain satu. Duh, gak usah dah. Pokoknya saya akhirnya keliru juga. Saya pakai sepatu bukan untuk mendaki gunung, ya, sepatu biasa. Wah, udah lupa jadi tidak kakuan, tapi naik terus naik sampai bawah itu. Akhirnya tuh baru naik, semakin menanjak sekitar 2 jam perjalanan, ya, 2 jam perjalanan. Di situ sudah agak vegetasi itu udah agak jarang, agak tinggi ya. Nah di situ baru kita melakukan pengamatan dengan alat kita. Karena kita mencari kenapa terus kita naik itu untuk mencari tempat yang agak terbuka supaya alat kita berfungsi maksimal mungkin. Karena kalau kebentur semak belukar nggak berfungsi bang. Betul. Mendeteksi apapun. Akhirnya di atas di situ itu ada pohon ambruk sudah lapuk, ya. Di atas itu ada, kita di pinggir jurang, di punggungan, sini jurang, pandangan ini enak melihat. Kita masang thermal, nanti tak kirim gambarnya ya, hasil thermalnya. Ada thermal, kita pasang ke segala arah, kedeteksian segala arah, muter 160 derajat, balik lagi gitu kan. Nah di sana kan thermal itu untuk memindahi ke handphone harus membutuhkan wifi, ya, membutuhkan wifi. Atau kalau paling cepet kan pakai Bluetooth atau langsung gitu. Saat itu belum terpindahkan karena mungkin ya di atas gunung kan ya, di atas gunung sangat lemah. Kita belum bisa membaca, cuma di kamera aja kita bisa lihat di kamera. Di handphone yang lebih jelas kita belum bisa lihat. Tapi kita simpen aja, dapat apa sih gitu. Nah, setelah kita thermal, muter 180 derajat, balik lagi nggak tahu berapa kali, terus naik lagi sekitar 10-15, agak ada lebar sedikit, kita pasang lagi. Tapi dengan membawa pakai tripod supaya stabil, ya. Tapi gambar tetap kita belum bisa buka di handphone. Nah, setelah gitu agak sore, jam 3:30 kita turun supaya Gusti perhitungannya supaya kita nggak kemalaman di hutan karena kita nggak tahu sama sekali jalur itu. Kita turun, kita nggak bawa bekal saya karena bawa bekal sedikit. Untung Gusti bawa bekal nih, kita bagi. Nah, di situ kita turun, udah lecet semua, turun di parkiran motor yang pertama. Udah di situ duduk sebentar, bagaimana ini bang? Gini, ayo mampir ke sana yuk sambil terima kasih gitu ke yang warga lokal itu Bang Karyadana. Ke warung mana ya tadi katanya warungnya biru gitu kan gitu dia bilang. Terus kita turun, ayo cari gitu. Terus dicari di pertigaan, ini balik warungnya. Ternyata dia nongol di depan. Dia akrab sekali, baik sekali Pak Tut Karyadana ini. Terus di situ ngobrol. Ada signal sudah masuk, wifi masih menyala, terus ada masuk nih di handphone, di aplikasi pemindahan itu. Hasil tadi itu masuk. Terus kita lihat, kok ada tanda, ada titik panas. Ada titik panas kayak orang meringkuk gitu. Atau karena nggak jelas kan, kayak tanda kuning, kayak meringkuk gitu. Nah, terus orang kampung datang nih. Orang kampung nanyain kita, ya pokoknya bagaimana ini begini kan begitu, dan akhirnya rame ya,
masukan ini ada kemistikan, ada ini dan lain-lain ya. Kita bingung, waduh gimana nih bang, ayo udah kita pamit gitu kan, pamit ke Pak Tut Karyadana karena udah malam bang, besok kita ke sini lagi gitu. Jadi kita kesini, mohon pamit, besok kita kembali lagi gitu. Nah, setelah turun sebentar kita berhenti di jalan, ngopi di pinggir jalan di Blimbing Sari ya itu. Itu kita ada warung buka karena masih jam 9-an, ada warung buka, warung pinggir jalan gitu. Satu-satunya kita berhenti, kita minum kopi, buka lagi itu. Cek lagi, tak kirimlah ke Gusdi di WA si gambar termal ini. Udah kita analisa mungkin. Waduh ini kenapa ini telat masuknya kan gitu. Udah kita ingat posisi kita di mana, posisi kita pas waktu ngambil ini. Tapi pada dasarnya kita ingat lokasi titik itu. Nah, situ itu sampai 1 jaman kita diskusi di situ karena diskusi di Pak Tut Karyadana banyak masukan, kita bingung. Akhirnya kita pulang. Setelah itu pulang, Gusti ke rumah temannya, saya balik ke sini. Waduh di jalan itu pikiran macam-macam, udah cepet pagi-pagi cepet kan gitu, supaya kita langsung balik ke sana gitu. Hari selanjutnya, hari ketiga, saya berangkat itu hanya tidur berapa gitu, berangkat jam 4 ya, jam 4 di sana jam 5, terus saya naik sendiri, akhirnya ketemu sama orang bule ya, orang bule yang kebetulan dia juga baca di berita, bahwa ada orang hilang gitu. Terus saya naik sama dia ke titik terakhir itu. Pas ngeliat pakai termal itu. Terus Gusti nyisir juga dengan timnya di titik sebelahnya sesuai dengan areal itu melalui punggungan sebelah. Ini berhadapan gini sebetulnya punggungan, tapi kita nggak bisa ngelintas di sini, nggak bisa karena jurang. Udah seharian di situ kita nyari termal lagi, malah tak bawain kamera ini, kamera pendeteksi ini apa namanya? Itu ada bang, perangkat malam untuk mendeteksi itu. Siapa tahu kita kemalaman nanti kita bisa lihat. Kayak fungsinya kayak termal, kayak kamera night vision. Enggak, kita kayak kamera ini kamera trap, tapi bukan kamera trap, tapi fungsinya itu kayak kamera trap dia. Tapi bisa melihat malam, tapi nggak ada apa-apa di situ. Yang kita prediksi ada anak meringkuk, itu sudah nggak ada lagi. Titik panasnya udah hilang. Titik panasnya sudah hilang. Kita termal kedua kali nggak ada. Udah nggak ada apa-apa di situ, udah hilang sama sekali, nggak ada bekas atau apapun. Hari selanjutnya saya naik ditemani Pak Tut Karyadana dengan jalur berbeda karena dia lebih hafal. Orang situ asli, dia pemburu, dia hafal sekali lokasi itu dan dia tahu itu titik-titik di lokasi yang ada termal itu. Makanya kita ke situ, jalur lain kita turun ke jurang ya. Dari punggungan itu ada belokan lagi ke jurang. Dari jurang itu kita naik ya ke Batur Menede. Lewat Batur Menede. Di situ ada pohon yang dua ini berbeda dengan lainnya. Kulitnya kuning ada dua gini. Nah di situ dari naik di situ kita sisir di situ, kita siksa. Ada bau bang, akhirnya bau bangkai, bau anyir gitu, bau anyir kita susuri. Kok bau anyir gitu. Di sama Pak Tut Karyadana itu lengkap sekali videonya di YouTube saya itu waktu kejadian itu. Awalnya kita mau naik karena bau itu dari sana. Posisi yang gini, bau dari sana.
Kita turunlah ke jurang itu, ke jurang turun. Tapi Pak Tur Jayadana itu hafal, bang, pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan turun. Kita pelan ngesot ini bang, turun ini, wah ngesot di jurang itu, ngesot. Nggak taunya bang, waktu langsung jeruk, kita disambut lateng ngiu namanya. Apa itu? Lateng ngiu itu di sini itu lateng apa? Yang puanas itu loh bang. Apa ya? Kalau di Jakarta, di Jawa dikenal jelatang. Jelantang, pohon yang kalau kena Gitu. tuh iya panas ya. Di sini itu ada 6 jenis. Yang paling parah itu lateng ngiu. Nah, lateng ngiu itu bukan kayak jelatang daun semak, tapi daun biasa. Pohonnya besar. Nah, kita karena keprosot hindari ini sambil ngewesot tuh meluk itu jeruk gitu. Wah. Oh ini berhari-hari nggak bisa dipegang nih. Bakso ini nggak bisa dipegang. Dua-duanya saya sama Tut Karya. Udah kaku kayak nggak bisa gini. Nah itu belum selesai. Kita turun langsung kita hadapan dengan batu di bawah. Batu-batuan karena ini dasar sungai. Dasar sungai ini langsung jurang tegak gini sekitar 90 meter. Vertikal. Posisi vertikal. Untungnya saya bawa alat pakai kamera zoom itu yang P1000 itu, Nikon P1000, kita zoom, kita teliti supaya kita nggak turun sambil dipegang-pegangan gini. Karena nggak bawa tali. Waduh. Itu karena di situ tuh kelembapannya tinggi, lumutnya luar biasa. Wicinnya bukan main itu. Jadi pegang-pegang supaya nggak keprosok ke bawah. Kosong. Tapi di situ tuh ada batu segini ditumpangin ke batu besar. Pikiran lagi kita. Posisi nggak wajar nih. Nggak wajar nih. Tapi kita nggak bisa turun. Gitu. Waduh, kepikiran udah macam-macam pikiran jangan-jangan. Itu apalagi ada bau gak enak kan gitu. Tapi kita akhirnya naik. Nah di situ kita kenal ngobrol akrab sama Tut Karyadana ini. Balik lagi makan bawa bekal. Pak Tut Karyadana itu bawa apa itu dulu? Bawa manisan gitu lah kayaknya. Kita makan, kita turun karena suri, balik lagi. Hari berikutnya kita gabung sama SAR, banyak udah. SAR-nya bawa ada anjing pelacak kayak 9 itu. Kemudian dua. Terus pihaknya Gusti ini ada bawa 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah grup. Terus dari SAR dan TNI polisi bareng 19 orang. Kemudian naik sesuai dengan ini yang kita dapatkan kemarin. Kita turun di situ, terus ada namanya Pak Cok Korde. Tapi Pak Cok Korde itu keturunan raja kalau di sini. Tapi dia ikut SAR. Ini tetangga, teman kita. Bangsawan lah gitu. Pak Cok ini bisa turun ke batu itu. Oh gitu. Ke batu, akhirnya dia melipir di jurang-jurang itu, ketemulah batu itu. Gak ada zong, gak ada apa-apa, gak ada tanda apapun di situ. Naik lagi, udah berdebat kita sama SAR. Oh ini gimana ini? Kita berdebat malah eyel-eyelan lagi ya. Sama siapa namanya? Pihak saya Pak Putu GWK, Tut Karyadana, dan siapa lagi nih? Cuman ini. Terus yang berdebat banyak nih. Satu siapa? Tapi sekilas itu aja. Harusnya nggak ke sini kita, ke sana lu kita. Malah berdebat kita. Tapi karena ada batu yang mencurigakan itu, akhirnya kita naik, ya, naik lagi. Waduh, kita ini ngapain ke sini, ke jurang sini? Udah pada menggerutu semua. Udah jalurnya jurang, di dasar jurang dipenuhi lateng ya. Ke sini naik lagi, melewati jurang, merangkak di jurang licin itu, batuan tuh, naik. Di situ ada pertigaan jalan lagi. Akhirnya naik lagi kita.
Di situ udah kehabisan tenaga. Hari itu habis, kita balik lagi. Hari berikutnya sarnya ke jalur lain, ke jalur sebelah Desa Karyasari. Banyak. Tapi saya bersekuku bahwa di situ itu gitu loh. Akhirnya saya sama Tutni. Hari selanjutnya itu hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 sama Tutni berdua saja menyisir itu. Menyisir dari batu itu, naik yang lahannya Latenghiu, naik lagi ke daerah yang pohon yang kayak kulit kuning tadi itu. Dari situ kita turun ke kiri. Turun ke kiri, turun langsung kita berhadapan lagi dengan jurang. Karena ini jurang gini, berselisih pegunungan, jurang lagi. Di situ kita turun, dengan keadaan yang gak ada jalannya, terabas kita turun, agak turun lagi dikit gini, kita berhenti di situ karena kelelahan sudah. Itu rekamannya lengkap sekali, rekam perjalanan sampai ke jatuh bangun itu. Ini jurang sebelahnya dari jurang yang ada batu ini ada jurang di sini. Kita turun ke situ, siapa tahu dia kepleset ke situ, Pak. Sama Tutni ke situ, kita berhenti, lapar, kita makan, bawa bekal, kita makan di situ. Lalat banyak, Bang. Lupa langsung nih, lalat tuh, waduh ini patut tanda-tanda ini. Udah tanda-tanda ini. Baunya gak enak, Bang. Bau apa tuh? Anyir gitu, tapi aneh gitu. Amis gitu ya? Amis gitu. Waduh, tanda-tanda apa ini Pak Dut? Pokoknya makan dulu. Biar kita ada isinya Pak Dut. Tadi belum sarapan kan gitu. Terus makan, itu sekitar jam 1:30 sore. Hujan turun, Bang. Kemudian hujan turun, air itu ada genangan, ya. Karena kita di dasar itu cepat sekali air ngisi itu. Dari situ kok ada gerak-gerakan Pak Dut. Jangan-jangan itu anak itu gitu. Udah kita gak nembus ini, Bang. Karena rimbun bukan main itu gak nembus. Tapi setelah tak periksa, Pak Dut, ini bukan anak Pak Dut. Ular di Pak Dut itu besar, Bang. Besar sekali, piton. Udah kita balik ke atas, langsung turun lagi ke jurang lagi, naik lagi, baru ke Pura Batur Peneda, turun melintasi 2 jurang lagi, akhirnya balik lagi ke Desa Karyasari. Sebesar apa itu? Kalau prediksinya mungkin sebesar kaki ini. Karena jauh kan. Jauh segitu. Ternyata yang ngundang lalat itu. Akhirnya kita telusuri di bawah, kita cari info di bawah di Patul Karyadana lagi. Ke tetangga-tetangga bahwa di situ memang ada ular, kemungkinan besar itu lepasan. Dari dulu itu ada penangkap sitaan. BKSDA. Nah, sitaan atau apa itu, bagaimana ceritanya, itu dilepasin ular, ada landak, ada lain-lainnya hasil sitaan itu. Nah, dilepasin ke situ, kemungkinan besar yang tadi itu lepasan, karena itu saya pikir itu dataran tinggi, masa ada. Tapi walaupun di bawahnya itu terus ke bawah, nggak begitu tinggi-tinggi amat, sekitar 800 mdpl. Kalau posisi yang di posisi ular itu sekitar 1100-an mdpl. Sebenarnya masih ada, masih bisa kalau alami. Tapi karena ada info ada lepasan, kemungkinan besar itu lepasan. Tapi kita belum nyerah nih, Bang. Hari selanjutnya karena penasaran, takutnya hilang lagi, takut itu tadi, bahwa di situ ternyata ada kemungkinan besar ada ular lepasan. Hari selanjutnya kita naik lagi. Hari selanjutnya ini kita gabung dengan banyak orang lagi. Wah, gak terhitung sudah.
berapa personil itu dari SAR, dari kepolisian, dari TNI juga gabungan semuanya. Kemudian anak Sumba Simsar itu dan banyak lagi. Kemudian ada orang lokal pemburu sama Ngurah. Nah, Ngurah ini yang wafal sekali area situ. Kita turun, naik dulu dari Karyasari lagi, tapi tidak lewat Batu Madep, kita belok ke kiri lewat kebun kopi. Dari situ langsung bisa tembus ke Pura Anyar. Dari Pura Anyar kita terus lagi ke bawahnya jurang yang ada batunya. Punggungan itu kita turun di situ, turun rame-rame, ini sampai turun lagi. Jurang ini kurang lebih sekitar 100-120 meter kemiringan ini, terus kita terwabas turun di situ. Lah akhirnya nyampe di dasar jurang. Lah dasar jurang itu yang kita prediksi Lukas, jalurnya Lukas. Dari situ setelah di dasar jurang, Pak Cok ikut, maaf Pak Cok ikut. Setelah gitu naik, setelah di bawah jurang, Pak Cok coba di bawah, di atas kita ini kita periksa. Gitu. Terus Pak Cok naik, kemudian ada lagi temen orang lokal di situ, si Kadek, naik sama Kadek. Di sana nggak ada apa, diperiksa, ada tengkorak, ternyata tengkorak kemungkinan besar monyet di situ. Song lagi, akhirnya kita turun ngikutin jalur jurang, balik lagi ke areal yang pertama kali Lukas ketemu orang PLN. Gak ketemu hari itu. Lanjut berikutnya gitu Bang. Nah berikutnya ini pisah-pisah nih, kelompoknya ini berpisah-pisah. Ini hari, udah lupa harinya, ini sekitar di atas 10. Ini si Ngurah sama Kak Mangku yang berjenggot putih itu, terus sama orang anak lokal, anak Tabanan atau mana yang bawa drone itu. Ini bertiga, kita dari jalur Sande. Dari Sande, mereka dari jalur Karyasari. Nah, Kak Mangku ini ngikut Ngurah sebetulnya, karena berdua, terus tiba-tiba ada orang datang ya anak ini bawa drone ini, ikut bareng mereka bertiga. Mereka yang beruntung akhirnya nemuin tongkat itu. Trekking pole. Iya, trekking pole-nya Stain. Ini di atas sekali. Di bawahnya persis. Kalau kita menyebutnya Tegal. Ada jurang di situ itu. Mereka itu nggak nyangka makan. Kita seberang di desa Sande. Mereka di sini. Jam 12-an itu mereka makan. Tiba-tiba kok ada bekas-bekas ini kan gitu. Setelah diikuti sama Kak Mangku, si Ngurah ke atas, Kak Mangku turun. Kak Mangku ini nemuinlah tongkat trekking pole-nya. Ada namanya Stain itu. Dari situ ada pohon paku, ya, pakis itu tumbang gini, kayak kelihatan di bekas dia. Iya. Nah, tongkatnya di sini ada lepek sedikit, hilang dah, seperti yang saya bilang kemarin itu, bekasnya hilang di situ. Hari selanjutnya ada info itu tim kita, saya Pak Putu nggak ikut, saya sama Johan ini orang Belgia, terus sama orang lokal siapa itu ya? Putu. Kita bertiga ya, ke lokasi tersebut penemuan itu. Kita terus, tapi supaya maksudnya biar jejak itu nggak hilang kan gitu. Kita pelan ini arahnya kemana ini anak ini gitu. Udah jelas begini, kok hilang di situ gitu loh. Ini tongkat di sini menggeletak gini. Tiba-tiba bung, hilang di situ. Bekasnya ini hilang total di situ. Udah ada diem aja di situ, kita ini kemana ini anak kan gitu. Nah lokasi ini persis di atasnya termal yang awal tadi. Oh, yang kayak meringkuk itu. Iya.
Yang hari kemudian udah nggak ada. Ini di hari ke 18 atau 17 atau 18 setelah hilang penemuan ini. Tapi kita yang dibuat bingung berjam-jam duduk aja di situ itu, sampai si Johan ini orang pendaki gunung yang ke Everest juga pernah. Dia ini orang angkatan udara di negaranya. Terus dia itu punya keahlian mendeteksi jejak dan lain-lain gitu, kemiliteran gitu, kayak nggak tahu juga ya. Terus dia juga menganalisa ini kemana ini anak ini. Padahal udah deket sekali, udah jarak sama mana itu ada itu sekitar berapa meter dari kita gitu. Kalau melihat lokasi, lihat keadaan, sama sekali nggak ada apapun di situ, kosong di situ sampai kita itu 3-4 jam duduk di situ menganalisa itu. Nggak ada. Seperti dia terangkat hilang gitu loh Bang. Kemana arahnya ini gitu. Kayak udah keprosok. Sebetulnya harusnya kan di sini gitu. Tapi ini nggak ada. Soalnya sambungan perosokannya ini nggak ada. Jejaknya habis di situ. Habis di situ. Nah habis di situ udah puyeng, udah bulat ini pikiran ini, udah nggak karu-karuan, udah nyerah, balik kita turun. Hari berikutnya kita itu nyewa alat pendeteksi gelombang. Ya, nyewa alat, punyanya boleh di bukan sebetulnya nyewa, nggak nyewa resmi gitu yang pinjem gitu, tapi kita kasih uang. Ada boleh di Ubud, di Siwedari. Dia hobi mendeteksi apa gitu, orang tua dia mendeteksi, dia ke pantai atau apa bawa alat gitu mendeteksi apa, dia punya gelombang apa, kita bawa ke situ, sama dia ikut, yang punya ini ikut ke sana. Karena ke sana agak sore, akhirnya dia mendeteksi, dia heboh nih, mendeteksi bahwa ada gerakan tertentu di bekas dari bawahnya trekking pole. Terus warnanya biru ke kombinasi kuning gitu. Karena kesorean dia akhirnya balik. Saya tapi nggak balik di situ aja. Di situ saya ngubungi Ketut Karyadana. Terus Ketut Karyadana ngubungi si Ngurah sama si Komang apa siapa ya itu. Akhirnya malam-malam kita selfie gara-gara supaya nggak terlambat itu. Kalau memang ada deteksi itu, kan ada di videonya sampai malam kita muter-muter di situ. Dengan harapan kita bawa thermal supaya kita bisa mendeteksi, karena gini, kalau katanya Johan, seumpama kita thermal ini jasanya sudah dingin, maaf ya, jasanya sudah dingin, ini akan tumbuh belatung katanya. Ya belatung itu yang bisa terdeteksi. Kan panas juga dia. Iya betul. Katanya gitu. Akhirnya nekat kita malam supaya cahayanya itu berkurang. Saat itu bulan mati, nggak ada cahaya sama sekali. Akhirnya supaya kita dapat pantulan dari ulat-ulat tersebut. Ternyata nggak ada sampai pagi kita nyari itu. Udah nyerah, itu berhenti. Besoknya kita berhenti karena ngantuk. Hari selanjutnya kita sama Tutni, karena Sabtu dia nggak kerja kan. Minggu dia nggak kerja, dia kerja di bangunan style Bali gitu loh, buat ukir-ukiran Bali, nggak kerja. Ayo Tut, ikut. Kita berdua saja akhirnya, karena udah nggak ada lagi anggota, kita berdua saja. Naik, yaitu akhirnya kepergok sama Gede yang ambil ketembak itu. Ceritain dong gimana kepergok itu. Dia ambil ketembak sama Gede ya. Tapi kenal sampai hari ini, akhirnya jadi teman. Itu gara-gara naik
bukan jalur yang biasanya. Kita jalur awal yang tak lewati sama Gusti. Awal pencarian yang tadi, yang awal tak ceritain. Kita susuri sama Tutni di pohon tumbangnya yang tadi itu. Kita berhenti. Pada kok kayak ada suara ya gitu. Pendengarannya abang ini luar biasa gitu. Coba apa nih? Tak tutup apa tak tempelin ke tanah gitu, kayak zaman film kalau gini ya bang, kayak apa? Kayak Rembo katanya kita berkurang. Beneran ada suara. Udah kita pelan naik loh, beneran ada suara di atas. Wah, kijang gitu. Di atas gini, agak ke atas tapi agak rata gini. Gini, miring gini. Kijang. Kayaknya bang kijang ada. Lalu ambilin pisau pada gitu. Bawa pisau. Waduh, gak bawa ya bang. Saya bawa. Tapi pisau kecil gitu. Bawa pisau kecil, pisau dapur ya. Bawa pisau dapur. Tiba-tiba ada suara jas. Ternyata gede ngumpa senapan. Disangkain kijang. Iya, kita disangka kijang. Terus kita nyangka dia si kijang. Gara-gara kita nggak bisa bicara, Nggak boleh teriak. Coba gitu aja kodenya. Akhirnya kok ada suara juga gitu. Woi, tak gituin langsung. Wah, ini orang gitu. Ini pemburu bener gede muncul. Woi, dia pakai doreng hitam putih itu untungnya kelihatan. Ternyata gede. Wah, dia udah sebetulnya nggak tahu tapi langsung akrab di situ. Waduh, untung gak ketembak gitu. Wah, senapannya udah dimodifikasi gitu. Kemudian nanti tak kirim ke kabarnya senapannya dia. Nah, kita naik kakinya bertiga. Nah, bertiga ini kita susuri bagaimana kronologi anak dan ibu ini berpisah sama saudara-saudaranya sampai ke Tugu. Di sana itu ada Pal di sana di atas. Kita sampai Pal. Di sana ini ada perbatasan perbatasan Karyasari dan desa sebelahnya. Di sana kita analisa lagi sampai tak petain dengan kertas arahnya kemana ini. Sore turun lagi. Besoknya kita naik dengan berbekal peta itu tadi, dengan lewat jalur kebun kopi yang di sebelah. Tapi ujungnya ya ketemu di Pura Anyar. Lah di situ kita petain sesuai dengan peta oret-oretan itu, kita naik lagi. Song lagi di situ, Bang. Tapi kita menghindari jurang yang sudah kita sisir. Kita sisir itu kita hindari, kita yang sudah lewati kita hindari, mana yang belum. Nah, song kita balik lagi, besoknya kita balik lagi sampai berurutan gitu sampai 47 hari. 47 hari akhirnya dinyatakan selesai. Kita nggak kuat sudah, nyerah. Tapi dalam pikiran saya, suatu saat entah besok atau lusa cuaca membagus, baik kita datangi lagi. Apapun keadaannya coba dicari ya. Nah ini Mas, sedikit ada nggak kemungkinan ini kalau dari cerita Mas kan tadi yang hari pertama dengan thermal itu kan ada sosok yang seperti meringkuk gitu, masih kedetek panasnya. Nah artinya kan hari-hari selanjutnya Mas menyusuri dasar lembah sungai itu ada ular besar di situ. Mungkin nggak kalau dicocok logikan di saat itu, mungkin kalau andaikan itu benar dia, dan akhirnya sebelum Mas balik ke situ itu sudah ditemukan oleh si ular besar dan dimakan. Kalau saya punya prediksi gitu juga, ada kemungkinan. Tapi setelah hari ke 35 atau 36 pemikiran kita berubah. Kenapa? Karena jelas anak itu nggak ada di situ. Kalau kita lihat dari kalau kita pelajari terus kita pelajari kok mengerucut nggak di situ posisinya malah di atas, jauh di atas. Kemungkinan besar anak ini keprosok yang di tongkat tadi itu. Kenapa hilang jejaknya? Anak ini balik, Bang, makanya jejaknya hilang. Oh, karena keprosok dia ngerasa bahaya, dia balik arah.
balik terus dia pegangan apa namanya paku, pohon paku ambruk itu tadi karena mungkin balik saat proses balik itu makanya jejaknya hilang. Iya. Lah dia nggak mau ngambil trekking pole, sudah nggak bisa lagi. Terlalu bahaya, gelap, nggak ngelihat apa-apa. Akhirnya dia manual pegangan pohon paku itu tadi sampai ambruk, mau ambruk doyong itu tadi. Naik ke atas lagi, menghindari jurang. Nah jurang itu kemungkinan besar yang kakaknya ke pelosok awal tadi itu juga. Tapi si kakaknya, si Lukas ini ke kanan, ya, yang akhirnya tembus yang ketemu orang PLN yang awal kita cari, yang ketemu tulangnya monyet, ya di sekitar situ, akhirnya ketemu orang PLN. Lah kita si adiknya, si Setia ini belok ke kiri untuk supaya nggak ke pelosok lagi, kemungkinan besar gitu. Seperti yang bilang kemarin itu. Ternyata setelah belok ke kiri, lah di situ hadap-hadapan dengan jurang yang sangat dalam itu tadi. Kemungkinan besar di situ di jurang yang sangat dalam, akhirnya sekitar 900-an meter lebih itu. Kalau di situ sangat susah sekali dicari. Dari bawah kita nggak bisa, dari atas apalagi. Kemungkinan besar loh ini karena kita analisa. Dan lagi kita menemukan kacamata ini yang belum kita kasih tahu kemarin. Tapi posisi kacamata itu di jurang itu. Kenapa kita bisa melihat? Kita pakai tele. Kenapa kita bisa mendeteksi? Karena saat itu ada cahaya matahari, ada pantulan klip. Zoom P1000 itu kan lumayan sangat kamera zoom tertinggi di zaman ini. Tapi sekarang ada P1100, tapi sama lainnya 3000. Itu bisa mendekati sangat dekat jelas detailnya, dan ada memang kaca, ada kelihatan kaca gini, dan kita tunjukkan ke keluarga, terus kemudian ke Pak Mark. Di sini ada apa namanya, kedutaan ya, tangan kanannya kedutaan Prancis ya di sini, Pak Mark namanya. Dan iya ya, ini kacamata. Terus kita ini beritahukan ke bapaknya, ya mirip, identik dengan punya. Tapi masalahnya di sekelilingnya atau di mana itu nggak ada apapun lagi. Apa kacamata jatuh duluan atau bagaimana? Dan nggak ada bekas apapun di sekitar situ. Kayak kacamata itu jatuh dari atas ke situ gitu. Masih misteri. Terus sobekan baju atau apa itu kita coba cari aja, sirna hilang, nggak ada apapun ya. Dan kalau Alex ketemu Alexander, ini yang nggak ketemu. Padahal masih di Pulau Bali sendiri ya, nggak jauh-jauh. Akhirnya kekuatan kita benar-benar habis dan menyerah di hari 47. Artinya maksudnya pencarian pun sudah tidak diburu seperti hari-hari awal ya, kemungkinan dia hidup kan. Artinya kita udah gini kan kemungkinan menemukan jasad ya. Kalau udah lebih dari seminggu lebih. Benar-benar nyerah, dan semoga tapi ada kekuatan dan keberuntungan nanti untuk bisa melanjutkan. Apapun itu keadaannya. Amin. Nah ya mudah-mudahan sih. Nah itu bro, ini sekilas kisah tentang pencarian Stein ya. Stein warga negara Prancis. Dia berusia berapa kalau nggak salah? 14 tahun. Ya kalau secara logika sih sudah tipis kemungkinan untuk survive ya. Tapi udah ya. Tapi apapun itu keadaannya,
kalau emang Tuhan mengizinkan masih untuk ketemu, ya kita bawa apapun keadaannya nanti ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih Mas, dari kejadian Stan ini, kan ini ibaratnya sebuah kecelakaan yang mungkin akibat ya satu juga mungkin ada dari pihak mereka ada sedikit kecerobohan ya di tengah malam yang hujan, mereka memaksa turun dan terpisah ya. Ini pesan apa sih buat Mas nih, buat yang pada nonton dari kejadian ini? Itu loh, alam walaupun terlihat remeh ya, Gunung Batu Karu gini kan biasa kan, kecil gitu. Nggak tinggi, areanya juga itu aja. Tapi kalau hilang, benar-benar hilang, nggak bisa diremehkan ternyata Bang. Dan kita memang perlu bekal apa ya, bekal pengetahuan lah dikit-dikit. Iya, pengetahuan dasar lah minimal untuk ke alam. Tanda kutip anak ini juga pengetahuan dasar juga sebenarnya sudah punya ya. Oh gitu ya? Karena dia sering daki gunung. Gunung Eropa kan sama gunung sini kan beda. Tapi di sini juga sering ke Gunung Agung, ke Gunung Batur dan lain-lain. Oh udah sempet sini kalau juga lihat foto-fotonya sebelum-sebelumnya. Iya, ya itulah yang namanya di alam kadang nggak ada istilah senior junior yang beda cuma masalah pengalaman. Dan yang namanya hari apes itu nggak ada di tanggalan bro, siapa aja bisa kena hari apes. Lu mau senior juga, kalau emang saatnya lu meremehkan, kurang waspada, hati-hati aja. Oke Mas, kalau begitu ini kita tunggu episode dari Mas Erwin ini kelanjutan pencariannya. Mudah-mudahan kalau pas Mas Erwin mencari dan kita juga lagi ada, kita pengen ikutan juga Mas. Dan ketemu, amin. Wah itu keren. Kalau ketemu. Iya. Pak Terkarya dan kita kasih hadiah. Oke deh kalau gitu kita tutup dulu Mas ya. Oke, sebelumnya makasih banyak Mas Erwin sudah ngasih waktu ke kita. Sekarang udah kurang lebih jam 4 pagi bro. Lu bayangin tuh jam 4 pagi. 4,9. Jam 4 lewat 9 tuh. Sampai nggak tidur gara-gara gue satronin. Mas Erwin, kita tutup dulu. Oke, gue Fede Jajamam dan Mas Erwin Winarno undur diri dulu ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah.